Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai tentang integrasi nasional yang merupakan salah satu tugas kelompok kami membahas mengenai tentang materi kali ini, di mana kelompok kami tersusun dari 5 mahasiswa, yaitu ada David Hairun Laila, ada saya sendiri, Syahal Abdillah, kemudian ada Muhammad Ilham Kurniawan, ada Nanda Fariha, dan ada Muhammad Taufik Hidayat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang integrasi nasional. Next. Ya, jadi materi integrasi nasional ini merupakan materi yang sangat menarik, di mana integrasi nasional ini sangat penting dalam sebuah negara. Nah, jadi integrasi nasional ini memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan juga utuh. Nah, ini ada beberapa pengertian mengenai tentang integrasi nasional jika dilihat secara politis, antropologi, dan secara umumnya. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih arti integrasi nasional itu secara politis. Jadi integrasi nasional secara politis itu merupakan memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan kalau kita lihat dari secara antropologi, itu memiliki arti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang integrasi nasional secara umum, itu dapat diartikan bahwa integrasi nasional ini merupakan usaha dan juga proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang konsep-konsep integrasi nasional. Jika kita berbicara dari segi secara vertikal, itu melibatkan hubungan orang dengan pemerintah yang berhubungannya saling terintegrasi secara vertikal, di mana konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintahan pusat dan daerah dapat terintegrasi. Jadi harus ada hubungan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar hal tersebut dapat terintegrasi. Kemudian jika kita memandang secara horizontal, yaitu mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi, di mana membangun identitas, kita harus membangun identitas nasional yang sama meskipun masyarakat agama, suku, dan berbagai identitas yang berbeda. Jadi ketika kita memandang dari sudut secara horizontal, integrasi nasional ini menyatukan seluruh elemen yang ada di Indonesia, baik itu berbagai perbedaan agama, budaya, suku, dan yang lain sebagainya. Nah, integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mampu menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ataupun merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan seluruh aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu sangat penting konsep-konsep yang perlu kita pahami dalam mempelajari tentang integrasi nasional. Oke, setelah dibawakan oleh teman saya Sahal tentang definisi, aspek, dan pengertian secara umum mengenai integrasi nasional sendiri itu, sekarang saya akan membawakan faktor-faktor apa yang memengaruhi integrasi nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi integrasi nasional itu antara lain, yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang tentunya menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Di era sekarang ini, rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas dan semacam persatuan nasional demi terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Dan yang kedua, adanya ideologi nasional. Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia.
Kemudian yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian adanya ancaman dari luar. Mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya ada faktor pendukung integrasi nasional. Faktor pendukung integrasi nasional yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Hal ini digelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakatilah bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Kemudian ada semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, bersahabat, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Kemudian adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Lagi dan lagi, Pancasila adalah landasan ideal bagi bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. Dan adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuannya masing-masing. Baik, setelah kita membahas tentang faktor pendukung integrasi nasional, tentunya ada beberapa faktor penghambat yang mungkin terjadi terhambatnya terlaksananya integrasi nasional khususnya di bangsa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan negara. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat ini yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu bisa terkikis secara perlahan-lahan. Artinya, jika tidak ada suatu tindakan dari pemerintah untuk menghargai setiap kebudayaan, maka kebudayaan itu bisa saja punah ataupun sirna jika tidak dilakukan dengan pengembangan kebudayaan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Nah, dampak akibat konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama di lingkungan yang majemuk dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi juga terdapat perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Nah, untuk itu sangat dipentingkan rasa toleransi antar sesama, baik itu antar sesama agama, suku, dan budaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Nah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan semakin mempersulit terwujudnya suatu integrasi nasional. Diperlukan kiat-kiat untuk membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa. Kita tahu di zaman globalisasi sekarang ada banyak kecanggihan teknologi yang memudahkan keeratan di antara kerukunan masyarakat. Untuk itu, sangat dipentingkan kesadaran diri kita untuk bisa menjalin keharmonisan.
Yang keempat yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang adanya otonomi daerah. Nah, dengan adanya otonomi daerah itu sebenarnya bisa membangun perekonomian dan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat lapisan, baik itu di pusat maupun daerah. Tapi hal ini bisa menjadi kesenjangan sosial jika tidak ada pemerataan pembangunan baik itu dari pusat ke daerah-daerah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang betapa pentingnya integrasi nasional, terutama di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, budaya seperti terlihat di foto di atas ini. Nah, terdiri dari 17.000 lebih pulau dan berbagai ribu suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan setiap daerahnya itu membuat setiap kita diperlukan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati dirinya. Selain itu, integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas menang sendiri maupun kelompok. Konflik tersebut yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia jadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu sangat dipentingkan integrasi nasional diwujudkan untuk mengurangi setiap konflik-konflik yang mungkin akan terjadi di masyarakat yang dengan kemajemukan yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses integrasi nasional di Indonesia. Tentunya terjadinya kesadaran integrasi nasional ini bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang dipaparkan berikut ini. Yang pertama, yaitu dimodali dengan adanya rasa senasib dan sepenanggungan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad ke-20. Kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang dengan berbagai perjuangan para pahlawan-pahlawan dulu. Inilah yang membuat semangat persatuan untuk bisa kembali menyatukan negara kepulauan ini. Yang kedua, memasuki abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Seperti kita tahu, tanggal 20 Mei tahun 1908 itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan adanya didirikan organisasi Budi Utomo. Itulah salah satu bukti awal kebangkitan nasional bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya peristiwa ketiga, pada dekade 1920-an, melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Nah, dari Sumpah Pemuda ini seperti yang terus diperingati setiap tanggal 28 Oktober, dari setiap isi-isi Sumpah Pemuda menyangkut tentang hal-hal tentang persatuan, baik itu persatuan bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Nah, hal-hal inilah yang mewujudkan setiap semangat untuk kembali bersatu, terutama buat setiap para pemuda, baik dari tahun 1920-an hingga sampai sekarang. Kemudian peristiwa keempat kita bisa lihat dari pasca proklamasi kemerdekaan. Perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai cobaan yang menguncang keutuhan bangsa. Seperti kita tahu, peristiwa terwujudnya proklamasi ini tidak mudah. Nah, dengan berbagai peristiwa hal inilah yang membuat kita semakin bersatu kembali, terutama dengan terwujudnya proklamasi tanggal 17
Agustus 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Anus Muhammad Hatta yang menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Indonesia telah merdeka. Dan hal itulah yang menjadi puncak awal kebangkitan tentang integrasi nasional di bangsa Indonesia. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Ancaman bagi internasional integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. Seperti kita tahu dengan adanya luas wilayah yang begitu besar, negara kepulauan dan negara maritim, tentunya ada berbagai macam ancaman terhadap kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam hal integrasi nasional. Untuk itu, kita akan bahas tentang berbagai ancaman tersebut yang akan dipaparkan oleh teman saya Nanda. Dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah ancaman militer yang dapat kita temukan di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri salah satunya seperti disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah upaya penggantian ideologi Pancasila. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Sedangkan yang di luar negeri, yang pertama adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Dan yang ketiga adalah aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Kemudian selanjutnya adalah contoh ancaman militer terhadap negara. Seperti yang pertama adalah agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionase. Yang keenam adalah sabotase. 7. Aksi terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme lokal dalam negeri. Yang ke-8, pemberontakan bersenjata. Ke-9, perang saudara yang menggunakan senjata. Selain ancaman militer, terdapat juga ancaman non-militer yang salah satunya adalah seperti berdimensi ideologi di mana bisa berupa penetrasi nilai-nilai kebebasan, liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Lalu berdimensi politik, di mana masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya HAM, demokratisasi, dan lain-lain. Lalu berdimensi ekonomi, internal inflasi, pengangguran, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas. Dan faktor eksternalnya adalah kinerja ekonomi yang buruk, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi. Lalu berdimensi sosial budaya, berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu berdimensi teknologi informasi yang berupa kejahatan cyber atau kejahatan perbankan. Berdimensi keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam atau disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Ini adalah cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Negara tersebut, Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berikut contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Dendam karena kekalahan dengan sekolah tim lain. Pertentangan sosial. Aksi protes dan demonstrasi meningkatkan kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Ya, itulah tadi materi yang begitu menarik mengenai tentang integrasi nasional yang perlu kita ikuti, perlu kita pahami bahwa integrasi nasional itu sangat penting. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami dari 5 mahasiswa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.